Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Saya membacakan berita masih terkait dengan Danantara ya. Kali ini yang ditayangkan oleh web kabar bursa ya, media kabar bursa pada tanggal 24 Agustus malam. Nah, judulnya Danantara klaim laba 330 triliun. Benarkah kalahkan Temasek? Selain kabar bursa ini banyak media yang memberitakannya, tapi saya bacakan kabar bursa karena saya lihat lebih detail ya. Nah, berita ini ada gambar ilustrasi kantor Danantara. Nah, beritanya begini. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara mengklaim telah meraup laba 330 triliun. Chief Operating Officer COO Danantara Indonesia, Doni Oskarya, menyebut capaian tersebut lebih besar dibandingkan Temasek Holdings. Nah, ini kan menjadi headline berita banyak media sebenarnya. Lebih besar dari laba Temasek Singapura ya. Doni yang juga Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara BPBUMN, Badan Pengatur BUMN ini penyebutan lain dari Kementerian BUMN yang sekarang jadi badan ya. Jadi ini sesuatu yang sampai sekarang masih jadi pembicaraan. Bagaimana mungkin Danantara yang diatur gitu, kepala pengaturnya itu adalah COO-nya Danantara, kira-kira gitu. Tapi apa boleh buat ya itu yang terjadi. Nah ini di berita ini sebetulnya dia bukan sebagai kepala BUMN ya, tapi sebagai CEO Danantara. Tapi ini bagus juga kabar bursa mengingatkan kita ya. Nah, laba Danantara itu ditargetkan tahun ini 360 triliun. Ya, kemudian membandingkan target tersebut dengan kinerja perusahaan investasi milik pemerintah Singapura. Jadi kalau secara size daripada net income, ya net income berarti pendapatan bersih, tentu kita sudah lebih besar daripada Temasek. Tahun ini kami harapkan 360 triliun. Nah, ini kalau 330 tadi ya klaim nih ya kan, tapi sebetulnya di kata-kata ini 360 mungkin belum dihitung total ya. Hampir 2 kali lipat daripada Temasek. Dari 136 triliun ke 360 triliun, kata Doni Senin 24 Agustus 2026. Doni mengatakan capaian tersebut perlu diketahui masyarakat. Menurutnya informasi tersebut menunjukkan kemampuan Indonesia membangun perusahaan yang andal. Saya rasa tidak banyak orang yang tahu bahwa net income kami, laba perusahaan kami di Danantara lebih besar daripada Temasek. Ini mungkin tidak banyak orang yang tahu, kata Doni. Jadi ini buat kita juga rakyat, pemirsa ini ya penting juga dasar pernyataan beliau ini kan ya mohon maaf tanda penting kan ya mengedepankan diri gitu loh, diri dalam arti Danantara kita ini gede, punya laba lebih besar dari Temasek. Nah, tentu kan menimbulkan pernyataan sejak ada Danantara jadi sebesar itu atau tahun ini ya ini memang nggak jelas nih 2025 dan 2026 apa 2025 saja itu benar-benar sebesar itu. Nah sebelumnya berapa? Kurang lebih begitu toh. Nah ini jurnalisnya menulis lagi ini dengan subjudul laporan keuangan Danantara belum dipublikasikan. Meski Doni menyampaikan angka laba tersebut, laporan keuangan kekonsolidasian Danantara belum dipublikasikan secara resmi. Ini sudah bulan Agustus loh ya. Yang dimaksud oleh jurnalis ini laporan keuangan konsolidasi 2025. Laporan tersebut masih dalam proses konsolidasi dan audit menyeluruh. Proses itu mencakup berbagai entitas BUMN yang berada dalam ekosistem Danantara. Karena itu angka laba Danantara yang disampaikan Doni belum dapat dibandingkan langsung dengan laporan keuangan audited yang dipublikasikan Temasek. Ini bagus saya kira jurnalis menyampaikan kepada kita yang tentang laba Danantara itu adalah informasi dari Doni. Biarpun dia CEO Danantara, sementara laba Temasek itu sudah ada dari laporan keuangan audited dan untuk publik ya, gitu. Nah, saya baca lagi nih. Nah, sementara itu laporan keuangan resmi Temasek menunjukkan angka yang berbeda dari klaim Doni.
Temasek mencatat grup net profit sebesar 32,4 miliar dolar Singapura untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2026. Angka tersebut meningkat dari 37,9% dari 23,5 miliar pada tahun sebelumnya. Nah, dengan asumsi 13.940 per dolar Singapura, laba bersih tersebut sekitar 451,66 triliun. Jadi kalau tadi yang disebut Doni tadi jauh lebih tinggi dari, kan tadi Doni menyebut 136 triliun si Temasek ya. Padahal yang tahun lalu saja Temasek 23,5 ya, itu beda ya. Tetap 23,5 itu 2 kali lipat yang diomongi Pak Doni ya. Nah, ini penting juga kita ketahui, Temasek ini menggunakan tahun buku berakhir 31 Maret, jadi bukan 31 Desember. Ini agak mirip dengan dulu APBN kita di zaman Soeharto itu, bahkan di era reformasi yang awal masih ya, sampai tahun 99, tahun 2000, itu kan 1 April sampai 31 Maret kan, dulu APBN itu bukan 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi ini kinerja yang 31 Maret 2026 pun sudah dipublikasi oleh Temasek dan sudah audited. Dan antara yang 1 Januari sampai 31 Desember belum dipublikasi. Dan kalau kanal ini pernah membahas di LKPP, itu diberi catatan oleh BPK ya, bahwa Danantara belum menyerahkan laporan kekonsolidasiannya. Ada catatan dia nyerahkan tapi nggak sempat dipakai jadinya kan, karena diserahkan di Maret akhir ya, di Mei sebelum ditutup pemeriksaannya. Itu pun tidak dijelaskan oleh BPK apakah yang diserahkan itu yang sudah audited. Jadi umpama pun sudah, berarti kan akhir Mei untuk tahun anggaran, tahun laporan keuangan yang berakhir 31 Desember. Sementara Temasek yang berakhir 31 Maret sudah diumumkan ke publik. Itu dulu ya. Jadi kalau mau bandingin kan harus bandingin yang pas kan kita. Nah, selain laba bersih, Temasek membukukan pendapatan sekitar 174, miliar. Ini pendapatannya, bukan pendapatan bersih tadi. Nah, dengan kurs tadi 13.940, nilainya 2.432,53 triliun. Ini jurnalis yang hitung ya, Temasek hanya menyampaikan dalam Singapura dolar ya. Nah, pendapatan tersebut juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Laba kotor Temasek juga meningkat. Ini kan ada angka-angka disebutkan, laba kotornya 617,54 triliun. Nah, pada tahun sebelumnya, berarti yang berakhir 31 Maret 2025, itu laba kotornya 596 triliun. Jadi ini bagus, ini jurnalis. Kalau nanti Danantara mengumumkan, ya kita bandingkan yang tahun berapa dengan tahun berapa ya. Dan seterusnya ini. Intinya informasinya saya tidak bacakan lagi, silakan pemirsa membacakan. Angka-angka yang disampaikan oleh jurnalis tentang Temasek dengan sumber publikasi resmi Temasek, jadi bukan wawancara ya, itu angkanya disajikan. Jadi kita bisa memeriksa apakah jurnalis kabar bursa ini mengerjakan PR-nya. Selain soal dia memakai kurs tanggal tertentu ya, itu silakan dihitung sendiri. Nah, jadi intinya sudah diaudit yang berakhir 31 Maret 2026 dengan angka-angka yang disebutkan tadi. Kecuali rupiah itu adalah terjemahan atau tafsiran dari jurnalis atas kurs pada tanggal tertentu. Nah, subjudul berikutnya dari tulisan ini, dari mana Danantara mendapatkan penghasilan. Nah, tadi pertama disampaikan bahwa Pak Doni mengutip Temasek datanya tidak benar, gitu ya. Nah, ini kedua, jurnalis ingin mengungkapkan kepada kita, loh, sebenarnya dari mana sih Danantara itu dapat penghasilan? Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi negara dengan mandat mengoptimalkan aset dan investasi strategis. Karena itu sumber penghasilannya perlu dibedakan antara arus dana yang diterima, hasil investasi, dan sumber pendanaan. Ya, sumber pendanaan kan bisa utang gitu loh. Ini maksudnya jurnalis begitu. Tapi tentu nanti pembukaannya nggak gitu ya, yang namanya
aset neraca dengan laba itu lain. Tapi nggak apa-apa, secara ngepop ini perlu juga kita ketahui. Salah satunya yang dimaksud oleh Pak Doni tadi jelas laba ya, tidak terkait dengan utang. Nah, salah satu sumber penting adalah dividen dari perusahaan BUMN dalam ekosistem Danantara. Nah, Danantara menyebut sebagian dividen yang diterima telah dialokasikan untuk membiayai sejumlah investasi strategis, termasuk proyek bernilai ekonomi jangka panjang. Ini penjelasan aja. Nah, dana tersebut dikelola melalui berbagai investasi dan seterusnya. Dengan mekanisme tersebut, keuntungan dana antara tidak semata-mata berasal dari dividen BUMN. Nah, ini benar. Ya, artinya laba seluruh BUMN masing-masing, lalu itu dioptimalkan dengan pengelolaan, ada yang diinvestasikan dan macam-macam, mestinya ada tambahan hasil lain di luar BUMN. Ya, di luar BUMN per BUMN, tapi Danantara sebagai entitas. Karena Danantara sendiri ada Danantara pengelolaan aset, ada Danantara investasi kan. Nah, kira-kira begitu. Di sini disebut soal obligasi. Ini jurnalisnya hanya ingin mengingatkan saja, tapi saya kira Pak Doni juga tidak bermaksud utang itu sebagai pendanaan. Nah, jadi kurang lebih begitu. Intinya berita dari kabar bursa ini ya secara halus ya membantah pernyataan Pak Doni itu berlebihan. Saya tambahkan bahkan, loh, umpama saja Danantara itu melaporkan 330 beneran nanti bisa. Kita bandingkan sebelum ada Danantara 2024, seluruh BUMN, ya tidak termasuk yang di Kementerian Keuangan, yang hanya di bawah Kementerian BUMN itu berapa? 24 berapa? 23 berapa? Nah, setahu saya di tahun 2024 itu kalau di LKPP sudah 317. Pada waktu itu belum semuanya audited. Menurut laporan yang lebih belakangan, artinya setelah semua diaudited, itu mencapai 340-an. Jadi sebelum ada Danantara, seluruh BUMN di bawah BUMN itu labanya 340. Ya kalau pakai angka LKPP 317, 330 prestasinya di mana? Harusnya bertambah kalau menurut berita ini, tidak hanya dari laba BUMN. Bahkan di tahun 2023 juga angkanya sudah di kisaran 300 ya, kurang sedikit dari 300. Jadi ini kembali menegaskan bahwa Danantara ini permasalahan terbesarnya adalah tidak terbuka, tidak transparan, menyampaikan informasi kondisinya secara umum. Kalau soal laporan keuangan sudah jelas dipertanyakan semua orang ya. Bagaimana mungkin sudah bulan Agustus akhir belum ada laporan keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2025. Tapi sekurang-kurangnya laman Danantara, website Danantara itu menyampaikan informasi-informasi penting, bisa saja disebut unaudited atau apa. Jumlah BUMN, jumlah anak cucu yang suka berubah-ubah, yang ditutup berapa, daftar yang masih ada berapa, yang ditutup berapa. Kemudian ketika dia dikelola keseluruhan aset itu berapa. Bisa kan diberi keterangan, belum audited ya, unaudited. Tapi kan masa nggak ada kita info sama sekali. Tahu-tahu kita diinformasikan laba 330 triliun. Nah, laba itu juga apakah jumlah laba seluruh BUMN ditambah kegiatan Danantara atau bagaimana? Nah, begitu ya. Makin banyak berita dari Danantara belakangan ini, saya kira makin memperkeruh suasana, makin membuat Danantara itu makhluk apa sebenarnya, menguntungkan tidak. Belum lagi kita sedang bicara era APBN, yang sudah pasti Danantara membuat APBN 2 tahun berjalan tidak menerima laba BUMN, kemudian di tahun 2007 masih tidak menerima. Ada narasi sebelum ada era APBN bahwa Danantara diminta untuk membantu APBN. Nah, membantunya seperti apa? Ini memang negara mau dikelola seperti apa? Ya, dan ini duit ribuan triliun. Yang saya ingatkan semua bahwa BUMN itu dulu panjang sejarahnya dari era Orde Baru. Anggap saja yang paling besar adalah selama era reformasi itu disuntik modal terus-menerus oleh APBN, bergantian ya. Bergantian, sebagian besar disuntik modal PMN. Nah, bagaimana pemerintah selama ini APBN menyuntik, dia selalu defisit, berarti kan dari utang. Nah, wajar ngutang untuk investasi ke BUMN. Tiba-tiba setelah sekian lama jadi barang, dipindah ke Danantara. Berarti kan itu adalah modal itu dulu hasil utangan gitu.
utang atas nama kita seluruh rakyat Indonesia. Wajar dong kita mau tahu itu bagaimana sih kondisinya sekarang ini.